Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Rizka Zakir dari kelas 1E. Di sini saya jawab pertanyaan dari Pak Sintong, yaitu prinsip utama hak asasi manusia. Yang pertama, prinsip kesetaraan atau equality. Kesetaraan dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara di mana pada situasi atau keadaan yang sama harus diperlakukan dengan sama. Di mana pada situasi yang berbeda dengan sedikit perdebatan diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan dianggap sebagai persyaratan mutlak dalam negara demokrasi. Mulai dari kesetaraan di mata hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair dan lainnya merupakan suatu hal yang penting dalam hak asasi manusia. 2. Prinsip non-diskriminasi. Pelarangan terhadap diskriminasi atau non-diskriminasi adalah salah satu bagian prinsip kesetaraan. Dari semua orang setara di mata hukum, setara untuk kesempatan, dan setara dalam mengakses peradilan yang fair, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif. Pada dasarnya, diskriminasi adalah kesengajaan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama atau setara. Prinsip ini menjadi sangat penting dalam hak asasi manusia. Diskriminasi mempunyai dua bentuk, yaitu satu, diskriminasi langsung, yaitu ketika seorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda daripada lainnya. Diskriminasi tidak langsung, yaitu ketika dampak praktis dari hukum dan atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal itu tidak ditunjukkan untuk tujuan diskriminasi. Misalnya, hak kehamilan jelas mempengaruhi lebih kepada perempuan daripada laki-laki. Pemahaman diskriminasi kemudian meluas dengan indikator diskriminasi berupa ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini, nasionalis atau kebangsaan, kepemilikan atau suatu benda, status kelahiran, terkait seksual, umur, dan cetak tubuh. Semakin banyak yang memperluas alasan diskriminasi lainnya hingga saat ini. 3. Prinsip kewajiban positif bagi setiap negara. Prinsip ini digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu menurut hukum hak asasi internasional. Suatu negara tidak boleh dengan sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan. Untuk kebebasan berekspresi, sebuah negara boleh memberikan kebebasan dan sedikit memberikan batasan. Untuk hak hidup, negara tidak boleh menerima pendekatan yang pasif. Negara wajib membuat suatu aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi secara positif hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterima oleh negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.